ada suara kayak perempuan nangis gitu. Perempuan nangis. Iya, di atas. Saya pikir, saya dengar-dengar dulu kan, wah kayak di luar, tapi bukan. Pas saya dengar, wah, di atas suaranya. Makin deket, makin deket. Saya nyoba kan, saya tengok ke atas nih. Buset, kuntilanak bang. Selamat malam teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Thomas di acara podcast horor Menyan Racing. Kali ini tim Menyan Racing akan mengundang seseorang yang pernah diganggu sosok kuntilanak waktu kerja di toko mebel dulu. Bagaimana ceritanya? Kita langsung aja kita undang Bapak Iin. Di samping saya ini udah ada narasumber Bang Iin, asal mana Bang? Jonggol. Dari Jonggol. Nah, dia mengaku pernah diganggu sosok kuntilanak waktu kerja di toko mebel ya Bang? Itu Iya, tahun berapa Bang? kurang lebih tahun 2008-an lah Bang. Jadi waktu itu saya kerja di toko mebel kira-kira tahun 2008-an lah. Oh, tahun 2008 teman-teman. Nah, menurut informasi Abang dulu pernah diganggu sosok kuntilanak tuh Iya, waktu benar, kerja di toko mebel. Iya benar, saya Nah, itu diganggu. bisa diceritain Bang dari awal gitu sampai Abang lihat kuntilanak apa diganggu gitu. Gimana Bang? Tolong ceritain Bang. Jadi waktu itu kan saya awal kerja dikasih tahu, kamu sama tukang parkir ya ceritanya tuh Bang. Jadi kan saat itu ada tukang parkir, kamu baru ya di toko ini, kok kamu berani sih katanya gitu kan. Itu di toko mebel itu Bang? Iya, di toko mebel. Katanya gini, hati-hati loh, lu tidur sendirian ya di sini. Iya Bang, ya ntar lu diganggu dah. Dulu juga ada katanya Bang, pernah orang mah tuh orang Bandung, baru seminggu, 2 mingguan, 2 minggu, terus dia tidurlah sendiri malam, ditemuin makhluk, ya kuntilanak itu. Kuntilanak itu. Iya, dia langsung nggak berani kerja lagi, langsung pulang. Oh, kapok kali Iya, ya. kapok. Jadi sebelum Bang Iin kerja di situ, udah ada yang kerja di situ, Iya, tapi diganggu iya, gitu. Terus Abang dikasih tahu sama tukang parkir Iya, gitu. pas saya baru seminggu, saya baru ketemu sama tukang parkir itu, ngobrol, kita lah baru kenal. Lu baru ya? Iya Bang. Lu bawaan siapa? Maksudnya gitu kan? Ini dari diajakin sama temennya saya, suruh kerja di sini. Ya udah, saya mau kan. Kebetulan lagi nganggur. Ya udah, gak apa-apa kerja di toko mebel juga. Ini apa namanya? Tiga lantai itu si toko teh. Ada tempat perbaikan, kayak mebel-mebel rusak gitu. Nah di atas itu ada kayak apa namanya? Kamar mandi. Pokoknya kosong dah. Ruang yang udah nggak kepake. Iya. Nah habis itu kan saya, singkat aja ya, singkat cepat. Jadi tidurlah saya malam itu udah semingguan, benar tuh seminggu, pas malam Jumat tuh. Kejadian malam Jumat iya, Abang. Pas malam Jumat, habis itu tidur saya sendiri kan, teman-teman pada balik kan. Abang tidur sendiri situ? Sendiri, tidur sendiri di bawah. Tapi saya nggak berani di atas, emang ada hawa-hawa takut juga gitu Bang. Itu yang lain kok bisa pulang? Yang lain mah kan dia mah cuma saya doang yang nungguin toko mah. Oh, Abang jadi ditugasin nungguin toko mebel iya, itu? Iya, nungguin toko itu, tidur di situ. Itu kan tidur ya. Jam kira-kira jam berapa sih? Setengah 10-an. Saya nonton TV ya. Udah sepi lah. Pas gitu ada suara kayak perempuan nangis gitu. Perempuan nangis? Iya, di atas. Saya pikir, saya dengar-dengar dulu kan, wah kayak di luar, tapi bukan. Saya dengar di atas suaranya. Makin dekat, makin dekat. Saya nyoba kan, saya tengok ke atas nih. Buset, kuntilanak Bang. Lihat? Iya, rambutnya panjang. Saya sampai mau kencing di celana. Sampai saya ketiduran itu sampai pagi. Gak berani ngapa-ngapain. Mau keluar berat, udah aja tiduran di sofa. Itu jadi bareng atau di situ Bang? Nggak berusaha kabur gitu, keluar? Nggak bisa kabur saya, takut. Gimana sih kayak di TV-TV gitu. Jadi nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, gemeteran aja udah kakinya begini nih. Tuh saking takutnya hawa gitu ya? Iya, orang
kuntilanak serem bener. Berarti asal suara itu di kamar atas yang kosong itu. Iya, di tempat perbaikan mebel itu. Terus setelah pagi besoknya apa itu yang abang lakuin tuh? Udah tahu di situ serem gitu? Ngomong sama bos saya, kata bos saya, jangan percaya kan, saya bilangnya sama tukang parkir. Dibilangin begitu, jangan didengar dia mah. Kata tukang parkir kan bilangnya begini, emang dulunya tempat jin buang anak, katanya gitu. Kata tukang parkir tuh. Iya, habis itu bos saya mulai mencari tahu lah, nyarilah orang pintar, kayak ustadz gitulah. Habis gitu emang iya ada katanya, kayak buto hijau ada. Pokoknya ya iya yang nungguin itu ruko itu. Jadi banyak makhluk-makhluk kayak gitu. Jin buang anak dulunya di situ. Terus yang dilakuin ustadz itu apa tuh bang? Ya dia cuma ngasih apa sih namanya? Ya mungkin supaya jangan ganggu lah. Jadi kita setiap pas mau maghrib kita itu ngasih kayak apa sih, nggak terlalu ini. Tadinya kan mintanya kayak darah ayam apa gitu, terus segala suruh ngapain lah, banyak banget permintaannya. Cuma ujung-ujungnya cuma jadi air gelas doang, segelas air putih. Iya, tiap mau maghrib saya taruh ke tempat itu yang kosong. Oh, di atas. Iya, nggak ganggu, katanya aman, kata pak ustadznya. Udah gitu. Awalnya minta darah gitu. Iya, tanya darah kayak darah apa? Ayam apa sih namanya? Ayam cemani. Ayam muda, iya ayam cemani. Ya kayak gitulah. Banyak banget permintaannya. Itu bisa tahu, dia bisa minta darah ayam gitu. Soalnya kan dari yang orang bisa. Oh, orang pintar gitu. Iya, orang pintar. Tapi ustadz sih ini mah. Boleh ngerokok kan? Boleh silakan. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebelum Bang Iin kerja di toko mebel itu, ternyata udah ada yang kerja di situ, cuman 1 minggu, karena dia tahu di situ horor, pernah ada penampakan atau ada lah. Masuklah si Bang Iin ini ke toko mebel, dia kerja ngelamar. Nah sebelum masuk baru 1 hari apa 2 hari ya bang ya, dikasih tahu, semingguan, dikasih tahu sama tukang parkir bahwa di situ horor, ada penampakan. Nah pas berikutnya mungkin dia ternyata bener ada penampakan gitu, kuntilanak. Nah selain itu apa aja bang, selain ada suara yang tadi abang bilang itu? Dulu saya sebelum tukang parkir ngomong, saya waktu lagi makan bareng-bareng nih, waktu masih ada teman di situ yang pada balik, lagi makan bang, makan sore gitulah. Ada yang manggilin nama saya, cewek juga suaranya. Ada yang manggilin? Gitu manggilnya. Gue merinding semua itu. Itu yang lain pada ngedenger bang? Dengar, yang 1 orang ngedenger tuh. Siapa sih namanya? Bang Asep. Bang Asep ngedenger 1 orang. Iya, Bang Asep itu orang Bandung. Lu denger nggak katanya ada yang manggil nama lu? Dengar. Merinding ya? Ini benar lagi merinding tuh, beneran tuh. Wah, mungkin hadir kali bang. Iya, janganlah. Masih trauma itu. Itu waktu makan di mana bang? Di situ juga apa di tempat lain gitu? Iya, lagi makan, kita kan di situ masak pakai kosmos, terus kadang ada kompor segala kan di situ. Oh, jadi makannya di tempat itu juga. Nama bos kayak Indomie, telur apa kayak ada. Jadi kita itu tinggal masak. Kita makan bareng lah di situ sama teman-teman yang lagi finishing yang perbaikan mebel itu. Oh, gitu. Dia makan pulang. Gak nginep. Itu pas awal udah mendengar suara itu. Suara ya ada yang manggil. Manggil saya itu. Sebelum abang kejadian yang ngelihat kuntilanak itu. Iya. Nah setelah abang tahu kalau di situ ada kuntilanak, ngelihat, apa tuh yang abang lakukan tuh? Yang saya lakukan? Apa berhenti? Apa tetap di situ standby? Tetap saya lagi lah, namanya juga orang butuh uang kan. Ya udah saya jalanin aja terus. Masa ngeganggu, udah dikasih ada penangkalnya gitulah. Udah ada ustadznya gitulah ya. Udah ini nama ustadz dah. Jadi saya udah aman gitu, kata ustadz juga aman, udah tenang aja, gak bakalan ganggu. Terus ada nggak tuh gangguan-gangguan yang lain? Ada bang, beneran itu. Nggak ada? Iya, cuma itu kalau lupa aja naruh air, pasti aja serem. Pernah lupa nggak? Pernah dulu, saya lupa, kalau nggak salah lupa. Awalnya beda doang, tapi enggak nyampe datang lagi dia. Oh. Jadi lupa naruh air itu tiap malam Jumat sore, maghrib aja. Nah abang kan pernah ngeliat tuh
Ya tadi kan ngomong pernah ngelihat ya. Itu sosok kuntilanak yang abang lihat itu kayak mana sih jelasnya gitu bang? Ya emang kalau disebut jelas, ya namanya juga setan ya, nggak terlalu jelas-jelas amat. Ya jaraknya mungkin berapa meter ya? 2 meteran kali ya. Udah saya langsung lari lagi ke bawah. Tahu udah di bawah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah aja saya nyari sarung kan, ada sarung. Kayak giniin aja udah tidur, bodo amat. Kudungan. Pikirannya udah saya mau dicekik kok mati gitu dalam hati udah. Tapi saya sampai ketiduran itu, bangun-bangun pagi digedor-gedor sama orang biasa kan, ada kayak kios rokok gitu, kayak di orang luar. kuningan gitu kan di luar. Dia kan suka numpang mandi kalau pagi. Gua numpang mandi, buruan buka pintu. Saya bangun kan. Alhamdulillah gua masih hidup gitu bang. Serius, beneran. Tuh kelihatan bentuk rambut gimana? Rambutnya jelas gimana sih? Apa namanya? Kuntilanak gimana sih? Rambutnya panjang kain putih, gitu. Kain putih. Apa sih namanya? Baju putih gitu, daster. Iya kayak di TV bener kayak gitu. Kayak gitu. Bener. Apa bentuk bayangan doang? Apa kayak nampak? Apa gimana? Nampak tapi nggak nampak gimana gitu ya orang tutup ini apa sih namanya? Ketutup kain. Iya kain. Berarti jelas dong bang. Lah iya, ya jelas nggak jelas ya kita cuma berapa menitan ya langsung saya lari ke bawah. Terus saya nggak bisa gerak apa-apa udah. Kali mukanya kelihatan gitu. Mukanya pokoknya persis kayak di TV bang, kayak gitulah. Kayak apa sih mukanya bang gitu? Kayak di TV kan banyak gitu. Mukanya ya apa sih namanya? Ada kayak darahnya gitu. Oh gitu. Iya serem lah pokoknya. Kayak film-film sundel bolong gitu. Pokoknya nggak mau terulang lagi lah. Roma. Cukup sekali aja. Serius, nggak mau lagi dah. Itu karena butuh aja saya lanjut aja kerja. Berapa bulan tuh bertahan di situ? Berapa bulan tuh kerja? Saya itu dari 2008 sampai 2010-an mau 2010. Berarti 3 tahunan berarti ya. Bangkrut mebelnya. Oh, berarti karena mau bangkrut. Iya, ceritanya di off kata bos saya. Udah, mau nggak mau. Selain ke abang, nampak nggak ke yang lain gitu? Enggak, saya doang itu mah. Waduh. Yang lain mah kali orangnya beranian, saya mah kan orangnya takutan. Iya, jadi resep dia. Tapi nggak ganggu katanya. Selain itu ada kejadian lagi nggak bang di situ? Apa ada yang lain gitu apa? Nggak ada, itu doang. Ya baiklah teman-teman. Nah gitulah sekilas cerita pengalaman pribadi dari Bang Iin yang dulu pernah kerja di toko mebel, kemudian baru seminggu diganggu kuntilanak waktu tidur. Nah waktu itu malam Jumat ya bang ya? Iya malam Jumat. Nah dia ke atas, ada suara awalnya dia ke atas, nah ternyata nampaklah di situ kuntilanak. Dia takut lalu sampai ketiduran. Itu ceritanya. Itu kisah nyata ya bang ya, pengalaman pribadi. Nah ini benar-benar memang pengalaman pribadi dari Bang Iin. Terima kasih yang udah menonton video podcast horor dari saya, Menyan Racing dan tim kru lah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah jangan lupa dukung channel kami agar berkembang makin semangat nih bikin konten-konten podcast kayak gini. Subscribe, like kalau suka. Bila perlu ada pertanyaan silahkan di komen. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bang ya infonya bang ya. Iya.